Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dipastikan usai laga Timnas Arab Saudi menang 2-0 atas Bahrain, di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, Timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara Grup C dengan 12 poin. Perolehan poin skuad Garuda tak bisa dikejar Bahrain dan China, yang berada di urutan 5 dan 6 dengan 6 poin. Ya, hasil manis diraih Arab Saudi kala tandang ke markas Bahrain, di Bahrain National Stadium Rifa, pada Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mendapat perlawanan sengit, Arab Saudi bisa tetap menang. Laga diselesaikan klub berjuluk The Green Falcons itu dengan skor 2-0, gol-gol Arab Saudi dicetak oleh Musab Fat Al-Juawir, pada menit ke-16 dan Abdurrahman Alobut 78. Kemenangan atas Bahrain, membuat Arab Saudi naik peringkat ke posisi ketiga lagi di klasemen sementara Grup C. Mereka kini mengemas 13 poin. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain juga berdampak bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus turun peringkat ke posisi keempat di klasemen Grup C. Mereka terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Meski turun peringkat, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab perolehan poin pasukan Patrick Kluivert yang kini 12 angka, dipastikan takkan bisa dikejar oleh dua tim di bawahnya. Bahrain dan China pun dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sebab, dengan satu laga tersisa lagi di Grup C, mereka takkan bisa mengejar ketertinggalannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur, setelah Timnas Indonesia memastikan satu tempat, untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, yang diisi oleh 6 tim dan dimainkan pada Oktober mendatang. Alhamdulillah kemenangan Timnas Indonesia atas China, serta Arab Saudi yang meraih kemenangan atas Bahrain, membuat Indonesia memastikan langkah ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick dalam akun resmi Instagramnya, pada Jumat tanggal 6 Mei tahun 2025. Tak hanya berterima kasih pada Ole, Erick juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial tim, dan supporter atas keberhasilan menembus putaran keempat. Terima kasih untuk seluruh pelatih, pemain, ofisial, dan pastinya supporter yang sudah berjuang dengan sepenuh hati demi Indonesia. Belum saatnya puas, kita masih harus berjuang untuk bisa membawa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, ungkap dia. Sementara itu, asisten pelatih Arema Kunchoro membeberkan, kriteria pelatih kepala Arema yang cocok menurutnya, tanpa menyebut nama, pelatih asli Malang itu coba memaparkan kelebihan-kelebihan, ketika Arema dipegang pelatih yang pernah menjadi pemain, seperti Zé Gomes yang kontraknya telah berakhir. Kontrak pelatih asal Portugal itu habis, seiring usainya gelaran Liga 1 2024-2025, belum diketahui secara jelas, apakah ada perpanjangan durasi kontrak untuknya atau tidak. Terlepas dari situasi itu, Kunchoro menilai, Zé yang merupakan mantan pemain profesional, bisa menjalankan tugas di Arema dengan baik, tapi, pelatih asli Malang tersebut tidak ikut campur mengenai spekulasi masa depan Zé bersama Arema. Kalau bisa, pelatih itu mantan pemain, karena dia tahu situasi di lapangan, seperti Pep Guardiola, Zinedine Zidane, terbaru ada Mikel Arteta dan Xabi Alonso, mereka pernah melakoni sendiri, dan merasakan menjadi pesepak bola, itu yang membedakan dengan mereka yang menjadi pelatih lewat jalur akademis, kata Kunchoro. Menurut Kunchoro, menjadi pelatih Arema bukan sekadar bermodal lisensi pro yang bisa didapatkan siapa saja yang menjalani kursus kepelatihan. Baginya, pengalaman bermain sebagai pesepak bola profesional juga turut menjadi faktor pendukung yang penting. Sepak bola itu kompleks, bukan cuma didapat lewat kursus. Memang, ada pelatih yang bukan mantan pemain bisa sukses, seperti Jose Mourinho, tapi dia ketika sukses nggak seberapa lama, lalu hilang ketika idenya sudah terbaca, ungkapnya. Baginya, pelatih yang punya pengalaman sebagai mantan pemain, karirnya dijamin awet, pasalnya, pengalamannya itu akan menunjang bagaimana menghadapi masalah di lapangan. Jadi pelatih itu nggak bisa asal-asalan, tapi harus bisa membaca situasi permainan, itu yang sulit, makanya, pengalaman sebagai pemain yang akan membantu, pungkas pelatih berusia 48 tahun itu. Di sisi lain, Arema FC dikabarkan tidak ikut serta dalam turnamen Piala Presiden 2025. Sebagai juara bertahan, banyak pihak yang menanyakan absennya Arema FC dalam turnamen pramusim tersebut. Meski belum ada kabar resmi dari pihak penyelenggara turnamen, namun dari informasi yang beredar,
Hanya ada 4 klub yang berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025, keempatnya adalah Persib Bandung, Oxford United, Port FC, dan Liga 1 All Stars. Menanggapi kabar tersebut, General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi menyampaikan, kalau pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari PSSI maupun PT LIB soal Piala Presiden. Namun manajemen Arema FC tetap menunggu informasi resmi, perihal keikutsertaannya di turnamen Piala Presiden 2025, kami tergantung dari pihak penyelenggaranya, mereka ngundang kita atau enggak, kita sih ngikut saja, kata Inal Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Memiliki predikat sebagai tim yang meraih gelar juara terbanyak di Piala Presiden, Arema FC masih ingin mengikuti turnamen ini. Namun, manajemen Arema FC juga tidak memaksa, apabila Singoedan tidak diikutsertakan dalam Piala Presiden 2025. Kalau bicara ingin ya pinginlah, kami kan juara bertahan, tapi semuanya kami kembalikan ke pihak penyelenggara, ungkapnya.